Ini betinanya agak liar ya. Mana ya? Rencana tadi dia lagi keluar, itu rencananya saya mau langsung ambil, tapi gak apa-apa lah, kita usir aja. Nah, dah. Oke guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Jadi di video kali ini kita tidak membahas ciblek, anakan ciblek dan sebagainya, tapi kita mau panen telur ya. Kayaknya ya, karena kemarin sudah saya cek beberapa indukan itu telurnya banyak yang zong ya, karena banyak faktor. Nanti kita jelaskan satu persatu kenapa kok bisa zong ya. Kita lihat juga dari mana masalah zongnya gitu ya. Oke, ini ada yang ngeram. Kalau saya cek kemarin ini kayaknya zong ya, karena ini udah 1 mingguan ya, udah 1 mingguan lebih mengeram ya. Jadi seharusnya telur itu udah mulai terbentuk, sudah ada tanda-tanda bakal menetas. Tapi kemarin saya senter itu bening. Dan juga di sini ya, pertama kita di sini ini kita banyak panen telur zongnya ya. Ada beberapa glodok ya. 1 2 3 4 ya, mungkin 4 glodok. Ini bapakannya. Sudah menunggu sang pemilik untuk panen telur zongnya. Nah. Oke. Jadi ntar saya tutup dulu. Jadi di sini ada 2 ekor betina yang lagi ngeram ya. Yang ngeramnya juga udah lumayan lama. Kalau saya perhatikan kemarin telurnya itu kayaknya zong ya. Jadi rencananya yang telur zong ini mau kita angkut ya, ini 1. Coba kita senter dulu. Nah, ini ada 3 telur ya. 3 telur. Jadi ingat ya teman-teman, kalau telur zong itu wajib sekali Anda panen ya. Kalau enggak Anda rugi waktu. Ini ambil dulu. Ambil dulu. Nah, setelah kita ambil, kita senter satu persatu. Oke zong. Satu lagi, marah bapakannya. Oke zong. Satu lagi. Oke zong ya. Tuh bapakannya marah. Nah, ini ada satu lagi. Jangan-jangan dia udah masuk glodok ini ya. Nah, di sini ada. Aduh, udah ngeram dia, guys. Aduh. Ya mau nggak mau harus kita usir dulu sih. Keluar dulu. Keluar dulu. Ini betinanya agak liar ya. Mana ya? Rencana tadi dia lagi keluar, itu rencananya saya mau langsung ambil, tapi gak apa-apa lah, kita usir aja. Nah, dah. Alhamdulillah. Nah, itu telurnya bagus ini telurnya. Pekat-pekat, tapi kita lihat ya apakah ngisi apa enggak. Ngisi, guys. Alhamdulillah ini ngisi. Gak jadi yang ini. Gak jadi. Alhamdulillah, kita lihat satunya lagi. Nah, ini zong. Ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah kalau gitu. Ya rezeki kali ini ya. Ini indukan, ini cucunya king killer. Yang mana ini liar sekali, dan tuh volumenya jangan ditanya kalau anak king killer ini ya. Wah, anak king killer itu terkenal dengan volume keras dan kecerdasannya ya, bagi orang sini. Tapi bagi Anda yang di sana ya mungkin, siapa sih king killer, siapa sih, gitu. Ini kita acak-acak sedikit yang mana tujuannya supaya betina tersebut bakal terpancing lagi untuk angkut sarang. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, Anda harus mempersiapkan sarang-sarang, ini bahan sarang yang baru ya, yang masih higienis.
Mas gimana sih lihat higienis apa enggaknya itu ya? Sebenarnya yang pertama ya, kuncinya belum pernah dipakai ya. Yang kedua, aduh marah dia tuh, marah bapakannya, yang kedua, kalau sarang yang udah nggak bagus lagi itu biasanya dia di bagian apa namanya, ini udah ada putih-putih kayak jamur. Nah itu jangan ya, itu sangat membahayakan indukan maupun calon telur nantinya ya. Dan di sini nggak ada pula masalahnya ya. Jadi gimana saya menyentuhkan, jadi kira-kira seperti ini. Di lidi ini dia ada bintik-bintik bintik-bintik seperti putih-putih gitu kayak jamur. Ya mungkin kalau diginiin ya, digini-giniin, digosok hilang. Nah itu jangan ya. Tapi biasanya juga kalau indukan masih ada pilihan yang lain, dia nggak bakal ngambil ya. Tapi ada salah satu nanti yang terambil yang sudah ada calon-calon jamurnya, mungkin dia belum tumbuh ya. Nah ada itu yang seperti itu ya, itu jangan ya, membahayakan. Tuh indukannya 3 ya, di kandang ini ada 3. Alhamdulillah satu sudah produksi, yang mana ya itulah, kadang kita itu berpikir wah ini bakal lama ini kayaknya prosesnya, ternyata dia yang paling cepat dan dia yang paling duluan dan ada rezekinya gitu loh. Jadi kita itu nggak bisa menilai murai batu itu wah ini yang bakal ini, nggak bisa. Saya pun nggak berani memprediksi karena yang punya kuasa itu adalah Tuhan ya. Saya hanya prediksi aja dan melihat aja gitu ya. Prediksi pun tidak berani memastikan ya. Jadi seperti itu. Tuh kan indukannya marah dia. Ini yang punya telur yang kita panen 3 tadi ya. Nah alhamdulillah ini udah, alhamdulillah ya, masih, walaupun ini dia ada yang satu membuat senang. Oke lanjutkan mengeramnya, kita lanjut keluar dulu. Masih ada 2 glodok lagi yang bakal kita, 3 sebenarnya, tapi yang satunya udah pasti netas, sudah netas ya. Jadi paling bukan masuk ke video ini ya. Ini khusus untuk video murai batu yang telur zong. Nah ini kita lihat, ini induknya juga masih di dalam. Aduh nak, kamu keluar aja lah dulu ya, biar cepat prosesnya. Oke, keluar dulu ya. Ntar kita ambil fotonya. Waduh, udah terbang dia. Ini ada 3 juga. Tuh ada 3. Ini bapaknya hutan banget ya ininya, modelnya. Ini kita ambil dulu 3-3-nya. Atau satu-satu lah ya, seperti tadi kita ambil 1, kita cek. Kalau zong kita buang. Oke, zong bersih, bening. Anda bisa lihat pantulan dari kamera HP-nya. Ini jadi bukan saya taruh-taruh ya, ini memang benar-benar ada indukannya yang lagi ngeram ya. Jadi bukan hanya konten, tapi ini pembelajaran juga untuk kita dan untuk saya ya. Saya juga sambil belajar loh di sini, bukan yang ngajar-ngajarin saya di sini, tapi saya sambil belajar dan saya lihat ininya ya, kondisi-kondisinya. Ini juga zong ya. Oh ya, hampir saya lupa kenapa kok murai batu ini pada zong ya. Jadi murai batu zong itu banyak faktor ya. Yang pertama tidak kawin, yang kedua kondisi, yang mana kondisi tubuh murai batu tersebut masih membutuhkan asupan makanan yang dibutuhkan, yang lebih penting ya selain telur. Kalau telur ini kan yang kedua lah ibaratnya ya. Jadi ya wajar hal tersebut jadi zong. Nah kalau di sini ini karena bapakannya masih dorong ekor pada saat betina bertelur ya. Jadi di masa itu mungkin dia memang kawin, tapi saya nggak bisa menjelaskan secara biologis ya. Tapi saya menjelaskan secara umum aja, secara ilmu yang saya pelajari, yang saya dapati. Itu kalau kondisi burung lagi proses memperbaiki tubuhnya, entah dia sakit, entah dia ganti bulu dan sebagainya, itu biasanya asupan makanannya itu perginya ke bulunya dulu ya, bukan ke hal-hal yang lain seperti sel supermanya dan sebagainya gitu ya. Jadi lebih pentingnya ke sana dulu ya. Sama halnya dengan siapapun ya, manusia pun ya juga seperti itu ya. Jadi baik-baik lagi itu adalah kuasa Tuhan yang memang bukan urusan kita ya.
mungkin dia juga belum rezekinya ya. Yang kedua sih itu ya. Tapi kalau secara apa namanya ya, gambarannya ya kira-kira seperti itulah kenapa burung batu tersebut zong. Dan yang kedua di sini, yang di dalam tadi itu kemungkinan juga indukannya ngelemah karena kemarin itu saya jor dengan ulat Hongkong ya. Sebenarnya untuk memancing biar mereka cepat terpancing berproduksi, tapi mungkin porsinya yang tidak kita siapkan, tidak kita apa namanya sesuaikan ya, jadi mungkin berlebihan, dan ataupun dia itu kekurangan asupan makanan malahan ya, seperti mungkin jarang dikasih cacing, jarang dikasih ulat kroto dan sebagainya, dan pola pakannya belum stabil. Nah itu juga mempengaruhi. Oke, jadi sekarang kita mau panen telur yang glodok yang keempat ya kayaknya. Iya keempat. Tapi ini nggak tahu ya. Kayaknya nggak berhasil juga yang ini karena kemarin sudah saya cek ada masalah pada telurnya. Oke, kalau gitu kita keluar dulu. Oke, ini langsung saja kita sudah berada di kandangnya yang mau kita panen telurnya ya. Nah kalau di sini udah netas nih ya, paling nanti kita buat video penetasan. Jadi ini kaisar ya. Kaisar ini kita jelaskan dulu, sekarang ini posisinya ekornya itu patah ya, copot. Jadi nih kayak betina kan di sini kan. Nah ekor yang panjangnya itu copot semua, patah kayaknya ya, bukan copot. Nah ya itu mungkin bisa jadi faktor si murai batu ini jadi stop produksi ya. Jadi di sisi lain juga bisa saja ya, bisa saja asupan makanannya yang memang tidak terpenuhi ya. Oke, kita langsung saja guys ya, kita tutup dulu. Ini pakai sekat ya, walaupun kandangnya sangat antik seperti ini, tapi manfaatnya ada gitu ya, fasilitasnya lengkap gitu. Ini air kita geser dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam kandang pasangan kaisar. Ini dia telurnya ada 3 ya, tadi pas pula indukannya lagi keluar. Nah jadi di sini saya perhatikan ini di glodoknya ini ada plastik di bawahnya. Itu bukan plastik ya, tapi nah ini tujuannya sebenarnya untuk menghilangkan semut, tapi malah salah fungsi ya, jadi kesini. Kita lihat ya telurnya satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Hidupkan. Nah ini nggak bakal netas nih kalau kayak gini ya. Kita lihat ini telurnya. Nah udah ada kayak bekas pecahan-pecahan ini tuh, kayak cairan-cairan gitu ya. Kalau saya lihat ini kayaknya cairan yang sudah kering ya, cairan telur ini. Kemungkinan ada telurnya yang pecah. Kita lihat ya, ini satu udah positif, ini nggak bakal netas. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ini masih hangat telurnya, baru diramenya tadi. Tapi ini udah 1 mingguan. Nah ini dia ternyata. Tuh ada yang bolong guys ya. Nah bisa kelihatan nggak? Nah itu tuh. Ini nggak bakal ya, walaupun secara perkawinan dia kawin dan ngisi, ini nggak bakal jadi ya, karena apa ya, jadi nggak ketutup lagi gitu loh. Nah yang satunya bismillahirrahmanirrahim. Wah ini kayaknya, oh nggak ngisi juga, ini kayaknya busuk ya, busuk. Kalau saya perhatikan dah kayaknya ini gagal semua ya, nggak apa-apa. Jadi total ada 9 telur hari ini ya, 9 telur, yang mana hampir saja kemarin tadi berapa ya, 11 ya, tapi nggak jadi. Nah ini kita buka dulu ya. Aduh ini gimana sih pasangan kaisar ini buat sarang, kok bisa bawahnya gitu ya. Nah jadi yang jadi masalah ini harus kita selesaikan. Ini kita buka aja nih plastiknya nih. Jadi plastik ini nih yang, jadi telur itu selalu bergerak ya. Nah itu dia licin. Nah kan buang aja ini. Inilah yang sumber masalahnya sebenarnya ini ya. Jadi salah fungsi jadinya itu loh. Jadi seperti itu guys ya. Yang namanya ternak itu ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya nggak usah ternak. Karena banyak yang dikorbankan dalam peternak ini ya.
Kadang ya gitu, udah kita susah-susah ternak masih ditawar murah. Ya sebenarnya saya kalau mau berhenti aja ini, cuma nanti kasihan teman-teman YouTube sekalian yang mau melestarikan atau mau beternak ya, jadi nggak dapat informasi ya. Kalau kayak saya dulu itu saya minim informasi ya, makanya saya tuh pengen belajar dan pengen saya buatkan videonya di YouTube. Dulu cuman mengandalkan di Google itu juga nggak jelas penulisnya siapa dan apakah dia peternak apa bukan gitu ya. Nah kalau sekarang udah mulai banyak ya, udah mulai sangat banyak sekarang yang peternak yang bikin konten juga gitu loh. Oke, ini ada 9 telur dan mungkin nanti ada tambahan lagi ya, beberapa kandang, ada 2 kandang lagi, ya mungkin belasan telur lah panen di bulan ini ya. Ya gini nih, kalau lagi zongnya ya zong ya, biasanya ini anakan isinya kan, nah ini telur, nggak apa-apa lah. Ini sekali-sekali kita buat video seperti ini supaya untuk memberi lampu merah, lampu kuning ke teman-teman, bukan lampu merah ya, lampu kuning. Bahwasanya beternak itu pasti ada hal yang seperti ini, jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut. Ini adalah suatu pelajaran dan ini bisa ya, ini bakal bisa kita atasin ya. Karena ini juga semua indukan ini sebenarnya udah pernah produksi, udah pernah mengeluarkan anak. Oh, kecuali yang tadi yang muda-muda itu memang masih baru ya. Jadi kalau yang ini barusan tadi itu udah sering ngeluarin anak, 3 juga, 2, 1 itu udah sering. Jadi sekarang dia masanya zong ya, mungkin belum rezeki dan sebagainya. Oke, ini jadi videonya panjang. Terima kasih sudah menonton dan sudah mengikuti video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.